Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Nova Prayoga dari kelas TIC 2024 dengan NIM 2405 1204088. Kali ini saya ingin menjelaskan model infrastruktur jaringan. Pertama-tama ada pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Lalu berikutnya ada sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah perangkat lunak yang berjalan di atas jaringan sehingga pengguna tidak hanya menyadari kompleksitas proses di belakangnya. Lalu berikutnya ada jaringan komputer versus jaringan terdistribusi. Pertama, jaringan komputer, yang dimana semua user atau penggunanya terhubung hanya pada satu server utama, yang dimana server menjadi pusat kendali yang menyimpan data dan melayani semua permintaan user. Yang memiliki kelebihan yang dimana mudah dikelola, data terpusat, dan kontrolnya lebih sederhana. Lalu memiliki kekurangan. Jika server utama rusak, semua user tidak bisa mengakses jaringan. Lalu contoh penggunaannya itu jaringan komputer lama di kantor atau organisasi kecil yang hanya memiliki satu server. Lalu berikutnya ada jaringan terdistribusi, yang dimana terdapat banyak server yang saling terhubung dan bisa saling melayani user secara bersamaan. User tidak hanya bergantung pada satu server, melainkan bisa mengakses server lainnya. Lalu memiliki kelebihan lebih Anda dalam mengatasi gangguan, lalu beban kerjanya terbagi, terus skalabilitasnya lebih baik. Kekurangannya itu pengelolaannya lebih kompleks dan biayanya lebih tinggi. Contoh penggunaannya yaitu pertama ada cloud computing, kedua ada data center modern, lalu ada layanan internet besar seperti Google dan Netflix. Lalu berikutnya jenis jaringan berdasarkan jangkauan. Ada 4. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, yang kedua ada LAN yaitu Local Area Network, yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, yang keempat ada WAN, Wide Area Network. Yang pertama ada PAN, yang dimana jaringan dengan cakupan sangat kecil. Lalu jaringannya juga contoh penggunanya itu koneksi Bluetooth antara HP dan headset. Lalu berikutnya ada LAN. LAN ini adalah jaringan dengan cakupan terbatas dengan contoh ruangan, gedung, atau kampus kecil. Biasanya digunakan kabel atau wifi dengan cepat tinggi. Contoh penggunaannya itu jaringan komputer di lab sekolah atau kantor. Berikutnya ada MAN, yang dimana jaringan dengan cakupan satu kota atau wilayah yang dimana menghubungkan beberapa LAN agar dapat berkomunikasi dalam skala lebih luas. Contoh penggunaannya jaringan internet kampus yang terhubung ke jaringan antar universitas dalam satu kota. Lalu yang terakhir ada WAN, yang dimana jaringan dengan cakupan sangat luas antar kota, negara, bahkan dunia, menghubungkan banyak LAN dan MAN menjadikan jaringan global. Contoh penggunanya internet dalam bentuk WAN terbesar. Lalu ada topologi jaringan. Topologi jaringan terbagi menjadi 6. Ada bus topologi, ring topologi, star topologi, extended star topologi, hierarchical topologi, dan mesh topologi. Yang pertama ada bus topologi. Bentuknya itu semua komputer terhubung ke satu kabel utama. Kelebihannya biaya instalasi murah, hemat kabel, terus sederhana dan mudah dipasang. Kekurangannya jika kabel utama putus, seluruh jaringan terganggu. Terus yang kedua kekurangannya rawan tabrakan data. Contoh penggunaannya jaringan kecil dengan sedikit komputer. Lalu berikutnya ada ring topologi. Bentuknya itu komputer terhubung melingkar seperti cincin. Kelebihannya performa lebih baik daripada bus. Data mengalir satu arah sehingga lebih teratur. Kekurangannya jika satu titik rusak, seluruh jaringan bisa terganggu. Lalu sulit untuk troubleshooting. Contoh penggunaannya jaringan kampus atau kantor lama. Lalu ada star topologi. Bentuknya yaitu setiap komputer terhubung ke perangkat pusat. Lalu kelebihannya mudah dikelola dan troubleshooting. Jika satu komputer rusak tidak mempengaruhi yang lain. Kekurangannya sangat bergantung pada hub atau switch. Lalu membutuhkan banyak kabel, biaya lebih tinggi. Contoh penggunaannya itu jaringan LAN modern di sekolah atau kantor. Lalu ada extended star topologi. Bentuknya yaitu pengembangan dari star, di mana beberapa hub atau switch dihubungkan ke pusat hub atau switch utama. Kelebihannya bisa mencakup area lebih luas dibanding star. Jika satu hub kecil rusak, makanya jaringan hub itu yang terganggu. Kekurangannya jika hub pusat rusak, maka jaringan mati. Instalasi dan manajemen lebih kompleks. Contoh penggunaannya jaringan perusahaan besar atau kampus dengan banyak gedung. Lalu ada hierarchical topologi, yang dimana bentuknya itu gabungan topologi star yang bertingkat seperti pohon. Lalu kelebihannya cocok untuk jaringan berskala besar, mudah untuk mengembangkan jaringan. Kekurangannya jika node tingkat atas rusak, cabang di bawahnya ikut terganggu. Konfigurasi dan biaya cukup rumit. Contoh penggunaannya jaringan perusahaan multidivisi. Lalu yang terakhir ada mesh topologi, yang dimana bentuknya itu
Setiap komputer terhubung langsung dengan komputer lain. Kelebihannya sangat andal, tidak ada single point of failure. Lalu keamanan dan performa tinggi karena jalur data banyak. Kekurangannya, biaya instalasi sangat mahal. Lalu instalasi dan manajemen sangat rumit. Contoh penggunanya jaringan militer, sistem perbankan atau data center besar. Lalu berikutnya ada jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Ada 3, yang pertama ada unicast one to one, multicast one to group, lalu ada broadcast one to all. Yang pertama unicast, definisinya itu pengiriman data dari satu perangkat ke satu perangkat tujuan saja. Ciri-cirinya, jalur komunikasi langsung antar 2 perangkat, lalu tidak membebani jaringan karena data hanya dikirim ke satu alamat. Contoh penggunanya mengirimkan email ke satu orang atau browsing web, yang dimana komputer, server, komputer. Lalu ada multicast one to group. Definisinya pengiriman data dari satu perangkat ke sekelompok perangkat yang berlangganan atau alamat tertentu. Ciri-cirinya lebih efisien dibandingkan broadcast karena hanya dikirim ke grup tertentu, bukan semua perangkat. Membutuhkan dukungan protokol khusus misalnya IGMP atau PIM. Contoh penggunanya streaming video, live streaming ke banyak pengguna tertentu, atau video conference seperti Zoom, Google Meet. Lalu ada broadcast one to all, yang dimana definisinya pengiriman data dari satu perangkat ke semua perangkat dalam jaringan. Ciri-cirinya semua node menerima data walaupun tidak semuanya membutuhkannya. Lebih membebani jaringan karena data tersebar ke seluruh perangkat. Contoh penggunaannya ada ARP, Address Resolution Protocol, untuk mencari alamat MAC, pengumuman pesan ke seluruh jaringan lokal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.